faktor yang akan merambat ke daerah-daerah. Jadi nggak ada orang yang akan memilih Golkar karena Golkar dianggap tidak berani itu. Kan ini era ketika politik itu ditagih pada satu titik. You berani melawan apa tidak? Kan partai politik dirancang untuk berkelahi secara politik, bukan untuk tunduk habis-habisan kan. Nah, bahasa tubuh dari Nasdem, dari PKB, semua hal yang kita lihat di media massa hari-hari ini itu pemimpin-pemimpin Nasdem dan PKB itu kelihatannya menunduk, bahkan mau mencium tangan atau bahkan mencium lututnya Presiden Jokowi. Itu adalah praktek politik yang buruk sebetulnya, karena selalu mesti ada semacam elite atau kemuliaan dalam politik bahwa ketua partai itu setara dengan presiden. Bedanya presiden lagi memerintah, ketua partai ada dalam posisi menunggu kekuasaan. Tetapi kita mesti menghormati partai itu sebagai lembaga resmi dalam demokrasi yang memungkinkan kompetisi itu diajukan dengan cara yang masuk akal. Nah, sekarang kompetisi itu dibatalkan hanya karena keinginan Presiden Jokowi untuk tidak memasukkan penantangnya dia itu atau kompetitornya itu PDIP. Jadi semua hal yang dilakukan Jokowi hari ini adalah upaya untuk betul-betul membasmi aktivitas politik PDIP. Ini Bung Rocky ya, saya jadi merenung ya. Kalau dulu ya kita kan bicara dan mengkritik bahwa pemerintahan di masa lalu itu, terutama di era Pak Harto itu sangat sentralistis gitu, dan mulai terjadi desentralisasi, ada otonomi daerah dan sebagainya. Tapi saya kira sekarang ini yang terjadi ini ya ini terjadi sentralisme tapi dalam bentuk yang berbeda. Yang menjadi pemegang otoritas itu adalah para ketua umum partai, dan kemudian di atasnya ada Jokowi gitu ya, sebagai yang saya sebut sebagai bos kartel politik itu. Dan para ketua umum partai ini kan yang menjadi pemegang otoritas untuk rekomendasi calon-calon kepala daerah, dan bisa saja mereka angkat dan atau batalkan seperti dalam kasus Airin tadi. Kita bisa perkirakan secara tajam bahwa Jakarta hari-hari ini penuh dengan formulir-formulir yang beredar, apa yang mesti ditandatangani calon bupati di Kabupaten Indonesia Timur, calon bupati, calon wali kota dari Indonesia Barat, segala macam ada di Jakarta untuk berebut tanda tangan pengesahan formulir pendaftaran. Tetapi keadaan ini tidak akan melahirkan optimisme, karena rakyat menuntut sesuatu yang lebih transparan. Jadi ada kesibukan pencalekan, dan karena kesibukan itu terkait dengan reshuffle, dan reshuffle itu hanya dilihat sebagai tukar tambah jangka pendek dan tidak ada urusannya dengan upaya untuk memulihkan ekonomi rakyat, maka kita lihat ketegangan ini akan dibawa selama 2 bulan ini sampai peristiwa pergantian kabinet, pergantian presiden. Dan ketika pergantian presiden akan diuji lagi apakah kabinet Pak Prabowo ini akan efisien, atau justru yang dia pentingkan adalah penempatan orang-orang sehingga dia jadi bengkak lagi kabinet itu kan. Tapi itu urusan mereka. Urusan kita adalah menuntun demokrasi supaya tidak tergelincir ke wilayah-wilayah arogansi, ke wilayah-wilayah yang sekedar jadi tempat tukar tambah dan transaksi-transaksi kekuasaan di pasar gelap. Oke,